Yang di ini 120. Yang 6 perlu dijaga. Di sebelum mana? Yang di depan belakang. Ini dia. Mau sekarang ditunjukkan kan? Kita krono kita ya. Awal dari perkara ini adalah adanya gugatan seorang kontraktor yang merasa memiliki hubungan hutang dan piutang dengan yayasan. Dia melakukan pertama langkah-langkah hukum berupa gugatan 120 ya, dia melakukan gugatan 120 kepada yayasan. Di gugatan 120 itu ada panggilan nyampe kepada yayasan. Ketika nyampe, yayasan membuka mana hutang itu. Nah ini tunjukkan sudah bayar selesai ya. Selanjutnya sudah tunjukkan yayasan. Nah akhirnya karena sudah bisa dibuktikan oleh hakim mediator pada saat itu, berarti hutang-hutangnya udah nggak ada lagi. Perdatanya selesai kan, akhirnya dicabutlah perkara itu. Dia bukti selesai ini. Ya, dalam tempo beberapa waktu kemudian masuk lagi gugatan, itulah yang dibilang gugatan 151 ya. 151 ini sama sekali Ustadz tidak menerima panggilan untuk menghadiri sidang. Ternyata setelah diketahui oleh Ustadz, itu disimpan, dipegang, ditahan oleh desa. Nah terhadap itu kita sudah ada bukti tanda terima desa ya. Bukti tanda terima desa yang menyatakan bahwa itu di tangan dia beberapa surat. Sampailah ingkrah putusan itu. Berarti dari pertama sidang sampai inkrah itu nggak pernah? Tidak pernah ada. Ternyata surat itu dipegang oleh desa. Ada berapa kali? Tiga persidangan? tiga kali panggilan. persidangan, Nah, ya. habis itu maka diputus. Putusannya namanya tanpa kehadiran si tergugat Oke, Perstek. dianggap kalah lah ya. Ya, di situ kalah. Nah, keluarlah 151 putusan perkaranya. Ini berjalan terus, kita nggak mengetahui. Ternyata terjadilah penetapan yang pertama yang dikeluarkan oleh pengadilan, yaitu penetapan nomor 36 berupa menyita 2 objek milik Ustadz secara pribadi, bukan yayasan, untuk disita oleh pengadilan berdasarkan melaksanakan putusan perkara nomor 151 tadi. Baik, perkara di 151-nya itu sama perdata juga? Iya, perdata yang tadi, yang 151 yang kita tidak hadirkan, yang putus. Nah, itu kan 151 katanya. Setelah kita lihat, ini dia mengadili. Satu, menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir. Itu yang kita bilang tadi kan, kalau memang kita nggak pernah terima. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan Perstek. Ketiga, menyatakan bahwa tergugat 1 beliau dan tergugat 2 istri beliau, istri Ustadz, ya kan, suami istri. Terbukti. Ini wan prestasi atau ingkar janji dan telah memiliki hutang. Jadi seolah-olah Ustadz memiliki hutang, ya kan, senilai 2,3. Nah, berikutnya menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar 2,3 tadi. Nah, selanjutnya menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara. Dan yang terakhir, ini dia ini yang paling penting, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Artinya kan tidak ada objek sita. Masalah, ya. Tidak ada. Nah, tapi ada penetapan menyatakan ini disita 2 benda yang milik Ustadz. Dasar keluar surat tersebut untuk penyitaan? Hanya permohonan yang dilakukan oleh Abdul Syukur. Padahal secara hukum kan tidak bisa. Itu harus diputus oleh majelis.
Kalau yang begini kan oleh majelis. Secara teori dan praktek hukum acara, kalau perstek itu tidak akan bisa dikabulkan apabila hak-hak pribadi dia itu untuk disita. Karena kan dia harus membela hak dia. Harus ada gugatan khusus terhadap sita, kan begitu kan, dia harus buat gitu dia. Kalau di dalam putusan itu menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk menyerahkan satu sebidang tanah yang terletak, itu oke. Sebagai jaminan lah. Iya, sebagai jaminan supaya berarti jatuhnya. Jaminan untuk sita eksekusi, untuk membayar hutang tadi, barulah boleh di sini dicantumkan. Nah, dari dasar inilah maka ketika Ustadz mengetahui terjadi akan dilakukan pengosongan, makanya kita melakukan gugatan perlawanan namanya. Ternyata bukan hanya sampai di sini mereka lanjutkan. Dari sita ini mereka lakukan lelang, keluarlah penetapan lagi yang baru oleh pengadilan. Namanya penetapan nomor 20. Ya, penetapan nomor 20. Nah, di penetapan 20 ini yang menyatakan telah terjadi menang lelang berdasarkan menang lelang berdasarkan berita acara nomor 341. Beralih objek itu atas nama si pemenang lelang, yaitu Pak Hendrikus. Hendrikus ini siapa? Pemenang lelang. Karena katanya, konon katanya sudah melakukan mekanisme lelang di KPKLN. Nah, kita kan sebagai pemilik nggak pernah tahu. Kenapa kita persoalkan pemilik? Karena Ustadz dengan pihak developer belum pernah mengikatkan diri sebagai akta jual beli di antara mereka. Masih PPJB. Karena proses beliau membelinya itu dengan fasilitas kredit oleh salah satu bank. Nah, seyogyanya bank tersebut setelah menyetujui akan dilakukan akad kredit, maka kan bank akan membayar ke developer. Ustadz akan dibuat AJB supaya itu menjadi milik dia. Dan dirubah namanya hak sertifikat itu menjadi milik beliau. Ya kan, setelah milik beliau nanti kalau lunas pasti akan diroyah untuk dicabut kan gitu kan. Nah, ini tidak ada prosesnya. Tiba-tiba dari bank atau dari mana berubah menjadi miliknya Hendrikus sebagai penang lelang. Itulah yang kita bilang cacat hukum yang sekarang itu diperjuangkan oleh Ustadz.